tergugat Adelia Farisha Wahyudi, pekerjaan pegawai BUMN sebagai HRD, beralamat sama dengan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 20 Oktober 2020 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Arnold Purnomo, MPA, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 3 tahun. Bahwa selama 5 tahun pertama, rumah tangga mereka berjalan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2025, hubungan mulai tidak harmonis karena terduga jarang berada di rumah, kurang memberi perhatian kepada suami dan anak, serta diduga menjalin hubungan dengan pria lain selama perjalanan dinas ke Jakarta. Bahwa penggugat memperoleh foto dan video yang menunjukkan tergugat bersama pria lain di restoran dan hotel. Tergugat tidak memberi penjelasan dan sulit dihubungi. Setelah kembali ke rumah, terjadi pertengkaran dan penggugat menemukan pesan mesra di ponsel tergugat dengan seorang pria bernama Mamang Galau. Bahwa pada 5 Februari 2025, penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam budaya, namo buddhaya, om swastiastu. Perkara sidang hari ini dengan nomor register perkara nomor 11 Garing PDT-G-2025 Garing Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara penggugat Rehan Rizkullah melawan tergugat Adelia Farisha Wahyudi segera dimulai. Para pihak dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk menjaga ketenangan selama persidangan berlangsung. Majelis hakim akan masuk ke ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Baik, setelah majelis hakim amati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebelumnya, dalam perkara ini kami diajukan berdasarkan 2 surat penetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang penunjukan majelis hakim telah menunjuk saya Dr. Abdul Hakim SHMH selaku Hakim Ketua, Dr. Rika Anggia Putri SHMH, dan Dr. Zahra Ismi Madira SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Aisyah Arikop SH sebagai Panitera Pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh Majelis Hakim tentang menunjukkan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini 31 Oktober 2024. Selanjutnya, Majelis Hakim mengimbau bagi para pihak dan pengunjung sidang untuk mentaati dan menghormati tata tertib persidangan. Pertama, berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2020, bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun harap untuk meninggalkan ruang sidang. Dan bagi rekan pers yang sudah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di sini majelis hakim perbolehkan untuk mengambil gambar dan video, namun dengan syarat lampu kilatnya harap dimatikan. Kedua, perlu diketahui pengunjung sidang dan para pihak sekalian sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan pemuatan audio pernyataan perilaku anti gratifikasi, majelis hakim menghimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center pengaduan layanan publik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian, berdasarkan pasal 186 HIR, Panitera Pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan akhir. Dapat dimengerti? Baik yang mulia. Menggugat hadir? Hadir yang mulia. Tergugat? Tentu kami hadir yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir maka sidang dapat dilanjutkan. Sidang hari ini Senin 31 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 11/PTG/2024/PNTTK tingkat perkara gugatan talak perceraian antara Rehan Sekolah selaku penggugat dan Adelia Farisha Wahyudi selaku tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penggugat merupakan kuasa hukum atau prinsipal. Kami selaku kuasa hukum dari Niken and Partners Legal Konsultan yang mulia. Untuk tergugat bagaimana? Kami dari Chandra Law Firm yang mulia. Baik, agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak. Silakan para pihak maju dan menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Baik, silakan menunjukkan. Baik yang mulia. Yang mulia, berikut surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah dan salinannya yang mulia. Dalam surat kuasa khusus atas nama Niken Maharani SHMH. Betul yang mulia. Surat kuasa khusus dari pihak penggugat tertanggal 10 Oktober 2024 benar Benar yang mulia. dan sudah didaftarkan di kepaniteraan. Kartu tanda advokat masih aktif hingga tahun 2027. Betul yang mulia. Kuasa hukum tergugat apakah sesuai? Sesuai yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah majelis hakim kembalikan. Akan tetapi salinannya majelis yang simpan ya. Iya. Silakan tergugat. Yang mulia, berikut surat kuasa khusus kartu tanda advokat kami dan berita sumpah acara kami yang mulia. Dalam surat kuasa khusus atas nama Janas Filipi Tambukulon SHMH. Ya, saya sendiri yang mulia. Selanjutnya surat kuasa khusus dari pihak tergugat 8 Oktober 2024 benar. Benar yang mulia dan sudah didaftarkan di kepaniteraan. Untuk kuasa hukum penggugat silakan diperiksa. Sesuai yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat di sini surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, berita acara sumpah majelis hakim kembalikan dan salinannya majelis yang simpan. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi kekhususan dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri para pihak sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Silakan. Baik. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Dan yang ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karena penjelasan mediasi telah selesai, berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma Mediasi nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, di sini majelis hakim berkewajiban untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Silakan para pihak maju. Baik yang mulia. Terima kasih. Kemudian para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Bagaimana para pihak? Apakah akan memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan? Dari dalam pengadilan yang mulia. Kuasa hukum tergugat. Kami menyerahkan ke yang mulia. Setelah bermusyawarah, majelis hakim sepakat untuk menunjuk mediator Axel Geomeni Hartanto, SHM Hum CPM yang akan memimpin selama proses mediasi. Silakan para pihak menuju kepaniteraan untuk diantar menemui mediatornya. Dan selama proses mediasi berlangsung, majelis wajib menunda sidang sampai adanya laporan hasil mediasi.
Untuk itu, sidang hari ini ditunda sampai majelis hakim mendapat laporan hasil mediator mengenai mediasi yang dilakukan. Dan itu sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 11 PDTG garing 2024 garing PNJK pada hari ini 7 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat hadir? Hadir yang mulia. Gugat bagaimana? Hadir yang mulia. Baik, di sini majelis telah terima hasil laporan mediasi yang pada intinya menyatakan para pihak telah gagal dalam proses mediasi. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan sampai dengan pembacaan putusan akhir. Oleh karenanya, sidang telah sampai di pokok perkara. Maka berdasarkan SK Dirjen Badilom Mahkamah Agung nomor 1939/DJU/SK/HM 02.3/10/2018, majelis hakim diwajibkan untuk membuat kalender persidangan. Namun sifatnya sementara dan bisa berubah. Baik, silakan para pihak maju untuk memeriksa dan catat kalender persidangan yang telah dibuat oleh majelis hakim. Baik, penggugat di sini sudah ada 10 acara sidang. Namun pada saat memasuki ruang sidang pembuktian, majelis hanya memberikan 2 kali maksimal kesempatan kepada para penggugat dan tergugat. Silakan diperiksa dan disepakati. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Oleh karena persidangan sudah memasuki pokok perkara, pada para pihak apakah akan bersidang secara langsung atau melalui e-court? Kami akan melakukan sidang secara langsung yang mulia. Di sini majelis himbau pada para pihak untuk melakukan pengunggahan di e-court maksimal sebelum agenda sidang selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dengan demikian, berdasarkan pasal 131 HR, majelis lanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dikarenakan upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan para penggugat. Silakan maju untuk menyerahkan gugatan asli yang telah diunggah di e-court. Silakan dibacakan gugatan yang pokok. Baik, yang mulia. Surat gugatan perkara cerai nomor register 11 garing PDTG garing 2025 garing PNTJK. Duduk perkara bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Arno Purnomo MTH di Gereja Kedaton, Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2020. Akte nikah nomor 851/CD/2020. Dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Nicholas Pula, usia 3 tahun, lahir di 15 Februari 2022. Bahwa keduanya tercantum dalam kartu keluarga nomor 5673050707086 dan saat ini menjalankan usaha rumah makan yang beralamat di Jalan Purnama nomor 88 Kelurahan Wai Tenaga, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dengan nama restoran Rumah Makan Padang Warga Bahagia. Alasan gugatan bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat bermula dari tindakan tergugat dan tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana mestinya dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain pada saat menjalankan tugas medis di luar kota. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2025 tergugat melakukan perjalanan dinas bersama 2 orang rekan kerja dan salah seorang rekan kerja mengetahui adanya hubungan khusus yang bersifat pribadi antara tergugat dengan seorang teman kerja satu instansi. Bahwa tergugat terlihat melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki di salah satu restoran mewah yang beralamat di Jalan Mula Warman nomor 10 Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2025. Bahwa terdapat bukti konkret berupa rekaman video yang memperlihatkan keberadaan tergugat sedang bersama seorang laki-laki di koridor hotel pada tanggal 2 Februari 2025 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2025 penggugat menemukan nomor kontak yang tersimpan dengan nama Mama Galong dan isi pesan yang menunjukkan kedekatan seperti pasangan kekasih. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2025 telah terjadi perselisihan dan percekcokan dan tergugat menangis dan menyampaikan permohonan kepada penggugat agar kesalahan yang telah diperbuat olehnya dapat dimaafkan. Bahwa sejak terjadi perselisihan
biaya perkara. Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya. Tanjung Karang, 7 Oktober 2025. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan kaidah persidangan yang telah dibuat, maka pembacaan jawaban oleh tergugat akan dilakukan pada sidang berikutnya. Dengan itu sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan register perkara nomor 11/PTG/2024/PNTK pada hari ini Jumat 14 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan, maka sidang hari ini ialah pembacaan jawaban dari tergugat. Baik tergugat, silakan jawabannya dibaca pada intinya saja dan silakan dibaca. Baik yang mulia. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tanjung Karang di tempat, saya yang bertanda tangan di bawah ini menjadi kuasa hukum dari Adelia Farisya Wahyudi sebagai pihak tergugat pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh Ryan Rizkulo. Kuasa hukum tergugat yang bernama Chandres Filipi Tabubolon SHMA berkantor di Chandres Law Firm Legal Consultants and Attorneys yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 45 Rawalaut, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11-PDT-G/2025-PN Tanjung Karang, bertindak untuk dan atas nama Adelia Farisya Wahyudi hendak menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat. Dalam konvensi bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat, bahwa benar antara penggugat dan tergugat yang terjadi perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Arnold Purnomo MPH di Gereja Kedaton Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2020 dan telah terdaftar di kantor catatan sipil Kota Bandar Lampung di hari yang sama sebagaimana di kutipan akte nikah bernomor 851/CD/2020. 2. Bahwa benar dalam berkehidupan berkeluarga antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nicholas Pulot yang saat ini berumur 3 tahun yang lahir pada tanggal 15 Februari 2022. Nomor 3. Bahwa benar hingga saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di rumah yang beralamat Jalan Gagak nomor 12, Kelurahan Adi Mulyo, Kecamatan Sukadamai, Perumahan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Nomor 4. Bahwa benar nama antara penggugat dan tergugat tercantum dalam satu kartu keluarga nomor 5673 30280 5070876. Nomor 5. Bahwa benar penggugat dan tergugat memiliki satu usaha rumah makan yang beralamat Jalan Purnama nomor 88, Kelurahan Waikenapa, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dengan nama Restoran Rumah Makan Padang Keluarga Bahagia. Nomor 6. Bahwa benar pengajuan gugatan ini bukanlah keinginan pribadi dari penggugat, melainkan didasarkan atas keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak bisa ditolerir oleh penggugat. Nomor 7. Bahwa benar awal mula retaknya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dikarenakan keadaan tergugat yang jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan perhatian kepada anaknya sampai melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurusi suami dan anaknya. Bahwa perbuatan tergugat dikarenakan memiliki tekanan yang cukup banyak di lingkungan kantor. Nomor 8. Bahwa benar pada saat menjalankan tugas dinas kantor tepat pada tanggal 29 Januari 2025 tergugat diketahui melakukan perjalanan bersama dengan 2 orang rekan kerja yang memiliki hubungan kedekatan secara personal dengan tergugat, yang semuanya merupakan pegawai pada instansi yang sama dengan tergugat. Bahwa menurut hukum, alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian beserta penjelasannya dan dipertegas dalam pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri harus terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Sekian dari saya. Baik, penggugat apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Baik yang mulia. Diingatkan kepada para pihak, silakan hadir sesuai dengan kalender persidangan yang telah disepakati. Dikarenakan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan yang resmi, sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan kembali. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal Jumat 21 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan replik penggugat ditempatkan jam yang sama. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan register perkara nomor 11 garing PTTG garing 2024 garing PTTK pada hari ini Selasa 21 Oktober 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya. Selamat siang yang mulia. Penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan pada pokok dan intinya saja dan selainnya dibagikan. Replik atas jawaban tergugat. Nomor register 11 PDTG garing 2024 garing PMTJK. Poin-poin utama. Pertama, perkawinan terjadi di hadapan Pendeta Arnold Purnomo MTH di Gereja Kedaton pada 20 Oktober 2020 terdaftar di catatan sipil dengan akte nikah nomor 851 garing CD garing 2020. Kedua, memiliki anak laki-laki bernama Nicholas Pula, lahir 15 Februari 2022, usia 3 tahun. Tiga, tinggal bersama di perumahan Jalan Gagak nomor 12, Kelurahan Hadi Mulyo, Kecamatan Sukadamai, Bandar Lampung. Kakak nomor 567338050070576. Keempat, menjalankan usaha rumah makan Padang Keluarga Bahagia di Jalan Purnama nomor 88 Kelurahan Baikenangan. 5. Penggugat menolak dalil tergugat bahwa tekanan kerja dapat membenarkan kelalaian kewajiban sebagai istri dan ibu, melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Poin ke-6, pada 29 Januari 2005, tergugat melakukan perjalanan dinas dengan 2 rekan pekerja yang menunjukkan kedekatan personal melampaui batas proporsional. Poin ke-7, penggugat memiliki bukti video dan 2 saksi yang menunjukkan tergugat berada di hotel lain, bukan tempat menginapnya, tanpa kaitan agenda pekerjaan. 8. Tergugat sulit berkomunikasi dengan alasan tekanan pekerjaan, meninggalkan tanggung jawab moral dan emosional, melanggar pasal 33 Undang Nomor 1 Tahun 1974. 9. Penggugat menemukan komunikasi pribadi dan intim di ponsel tergugat yang tidak wajar untuk hubungan profesional. 10. Permintaan maaf tergugat memperkuat keyakinan bahwa tergugat menyadari kesalahan melanggar batas kesetiaan perkawinan. 11. Tergugat lalai dalam pengasuhan anak dan tidak memberikan perhatian dukungan emosional melanggar pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974. Poin terakhir, perselisihan terjadi terus-menerus tanpa harapan rukun kembali memenuhi dasar perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975. Petitum. Poin pertama, melakukan gugatan penggugat. 2. Menetapkan putusan perkawinan karena perceraian. Ketiga, memerintahkan panitera mencatat dalam buku register perceraian catatan sipil. 4. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Poin kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tanjung Karang, 14 Oktober 2024. Kuasa hukum Niken Ayu Marani, SIMA. Cukup yang mulia. Tergugat, apakah akan mengajukan replik? Iya yang mulia. Sesuai dengan jadwal persidangan yang telah disepakati, tergugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Dipersiapkan dengan baik ya. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 28 November 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik tergugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 11 garing PTTG garing 2024 garing PNTTK pada hari ini Jumat 28 November 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat
Selamat siang semuanya. Siang yang mulia. Tergugat hadir? Hadir yang mulia. Tergugat bagaimana? Hadir yang mulia. Agenda sidang hari ini pembacaan duplik. Baik tergugat, silakan duplik ya dibacakan pada pokok dan intinya saja. Selanjutnya dibagikan. Baik yang mulia. Baik, yang terhormat Ketua Pengadilan Tanjung Karang di tempat, dalam konvensi bahwa setelah tergugat mencermati seluruh uraian dan dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat tetap berpendirian pada seluruh jawaban yang telah diajukan sebelumnya dan membantah seluruh dalil replik penggugat yang tidak diakui secara tegas oleh tergugat dengan uraian sebagai berikut. Pertama, bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 di Gereja Kedaton, Bandar Lampung, di hadapan pemuka agama bernama Pendeta Arnold Purnomo MTH, sebagaimana yang tercantum dalam akte nikah nomor 851/CD/2020, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nicholas Glover, umur 3 tahun. 2. Bahwa dengan demikian hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum dan agama, namun tidak dapat dibenarkan apabila penggugat menggunakan hubungan tersebut sebagai dasar untuk menuduh adanya tindakan perselingkuhan tanpa bukti yang sah. Nomor 3, bahwa tergugat membantah telah melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar kesetiaan. Justru sebaliknya, penggugat yang sering menunjukkan perilaku mengontrol, membuka telepon pribadi dan mempermalukan tergugat di hadapan rekan kerja yang menyebabkan tekanan mental berat. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pada pasal 183 HIR JUL pasal 1866 KUHP Perdata, setiap dalil harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukannya, sehingga beban pembuktian ada pada pihak penggugat. Oleh karena itu, dalil perselingkuhan yang tidak disertai bukti otentik harus dikesampingkan oleh majelis hakim. Selanjutnya, bahwa justru tindakan penggugat yang menunjukkan sifat mudah emosi, sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, serta mengabaikan komunikasi dengan tergugat merupakan penyebab utama keretakan rumah tangga. Hal ini menunjukkan sumber bahwa masalah bukan berasal dari pihak tergugat. Bahwa tergugat memohon agar majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki peluang untuk rukun kembali, mengingat usia anak yang masih kecil dan hubungan emosional yang masih dapat dipulihkan. Bahwa perceraian akan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang berat bagi anak, sehingga langkah yang paling tepat adalah menolak gugatan penggugat dan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menjalani mediasi keluarga yang difasilitasi oleh lembaga resmi. Bahwa tergugat tetap membuka diri untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara baik-baik tanpa perlu melibatkan pihak ketiga di luar pengadilan, demi menjaga kehormatan keluarga dan nama baik kedua belah pihak. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Janus Kelivit Tanubulan SHM. Terima kasih. Tergugat, apakah ada tanggapan lagi? Tidak yang mulia, kami akan tetap pada dari dalil kami sebelumnya. Baik, agenda jawab-menjawab pada persidangan ini telah selesai. Kemudian, dikarenakan jawaban tergugat memohonkan kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, majelis akan memutuskannya dalam putusan selah. Dan apabila jawaban tergugat diterima oleh majelis, maka putusan selah akan menjadi putusan akhir. Oleh karenanya, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 5 Desember 2024 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 11/PTG/2024/PTK pada hari Jumat 5 Desember 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti surat dari para pihak. Sebelumnya, untuk penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dalam alat buktinya? Sudah siap yang mulia? Untuk para pihak, silakan maju.
Baik yang mulia. Ini yang mulia. Baik, ini majelis hakim kembalikan yang aslinya dan salinannya akan nanti disimpan ya. Silakan para pihak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pembuktian alat bukti surat para pihak telah selesai, maka agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat. Baik, penggugat akan menghadirkan siapa saja persidangan selanjutnya. Kami menghadirkan 2 saksi Yang Mulia. Silakan dipersiapkan dan jangan lupa untuk didaftarkan panitraan. Baik Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 12 Desember 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli penggugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutkan dengan nomor register perkara nomor 11 garing PDTG garing 2024 garing PNTTK pada hari ini Jumat 12 Desember 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Silakan dihadirkan saksinya ke ruang persidangan. Saksi atas nama Ziva, Reza, dan Muhammad Nafatra dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan pada para saksi untuk menyerahkan identitasnya. Baik, sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Ikuti perkataan saya. Demi Tuhan, saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, Tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberi kesaksian satu persatu. Jadi, untuk saudara Nafatra dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Apa hubungan saudara dalam penggugat? Penggugat adalah teman SMA saya. Bagaimana saudara bisa mengetahui jika tergugat memiliki hubungan dengan lelaki lain di belakang penggugat? Waktu itu saya sempat melihat tergugat sedang bercengkrama dan makan bersama dengan laki-laki di sebuah restoran. Apakah saudari menyadari terdapat kejanggalan terhadap hubungan antara tergugat dengan teman sekantornya tersebut? Awalnya saya tidak menyadari akan hal tersebut, tetapi melihat mereka memang akrab di kantor dan juga sering makan siang bersama. Apakah saudari mengetahui di mana dan kapan kejadian tersebut terjadi? Terjadi pada saat dinas kantor beberapa bulan yang lalu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mereka sedang makan malam bersama di restoran bintang 5. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik Yang Mulia, bisa saksi sebutkan bulan apa tepatnya kejadian tersebut terjadi? Pada bulan Februari tanggal 15 tahun 2024, waktu itu sedang dinas kantor ke kantor induk di Jakarta. Apakah ada agenda dinas resmi pada malam itu? Ada makan-makan bersama para kolega pada tanggal 12. Pada saat kami baru sampai di Jakarta, ketika saya melihat tergugat dengan lelaki tersebut, tidak ada rekan lain dan hanya mereka berdua. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Tadi kan saudari mengatakan kalau tergugat sangat dekat dengan laki-laki yang dapat dipastikan orang tersebut adalah teman sekantor tergugat. Saudari menyebut cukup sering makan siang bersama. Berapa kali tepatnya dalam seminggu atau sebulan? Apakah saudari selalu memperhatikan dengan siapa tergugat makan siang? Bukankah wajar rekan kerja makan siang bersama? Apa bedanya dengan rekan kerja lainnya? Yang menyadari akan hal tersebut bukan hanya saya, tetapi lingkungan kantor juga menyadari bahwa kedekatan mereka berdua itu tidak di dalam batas yang wajar. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, cukup. Panitera, silakan hadirkan saksi kedua. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan saksi 2
Atas nama Muhammad Nafadra, Silakan Ibu. Apakah saudara saat Nismani dan Tuhani? Sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Identitas yang telah dibacakan. Saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Saya dihadirkan di sini untuk memberi kesaksian. Saudara saksi, apakah Anda tahu kenal saudara penggugat? Saya kenal dari dekat SMA, dia adalah teman saya. Saudara saksi, menurut Anda, apakah hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja? Kalau saya tidak pernah memiliki ribut yang sangat serius. Adalah dan Rayhan adalah orang baik. Sejak kapan Anda mengenal tergugat? Sejak terduga dan menggugat menikah, saya mengenal terduga sebagai istri dari teman saya. Apakah penggugat pernah berkeluh kesah kepada Anda tentang kehidupan rumah tangganya? Pernah dan cukup sering dia menceritakan kepada saya kehidupan rumah tangganya, mulai dari awal pernikahan sampai saat ini. Karena saya dan menggugat cukup dekat. Apakah saudara penggugat pernah bercerita tentang pertengkaran lain selain itu? Jadi tidak mulia, menggugat cukup sering menceritakannya tentang permasalahan rumah tangganya mengenai istri dari penggugat sering pulang larut malam dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Hal ini dapat dicontohkan dengan tergugat yang sering pulang tidak tepat waktu dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Seberapa sering penggugat menceritakan hal ini kepada saksi? Apakah setiap minggu, setiap bulan, atau bagaimana? Saudara cukup sering menceritakannya kepada saya. Mungkin setiap terdapat masalah dalam rumah tangga mereka, ia pasti menceritakannya kepada saya. Maka dari itu saya cukup mengetahui alur dari rumah tangga mereka. Apa yang dimaksud dengan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri? Bisakah saksi jelaskan lebih detail apa yang diceritakan penggugat? Yang dimaksud dengan hal tersebut mungkin hanya sekedar memasak, menjaga anak mereka saat hari libur, dan membereskan rumah. Hal kecil pun tidak pernah dilakukan oleh tergugat. Bagaimana kondisi emosional penggugat saat menceritakan masalah ini kepada saksi? Saat menceritakan kepada saya, tergugat terlihat sedih dan tertekan. Sepertinya penggugat juga cukup kehilangan arah dan semangat karena banyaknya masalah yang timbul dari permasalahan rumah tangga mereka. Apakah cerita yang disampaikan penggugat kepada saksi konsisten dari waktu ke waktu? Apakah ada perubahan dalam cerita atau kondisi yang diceritakan penggugat? Penggugat menceritakannya dari waktu ke waktu, mulai dari awal pernikahan yang tidak memiliki permasalahan yang rumit sampai saat ini. Untuk perubahan yang terjadi, untuk yang baik mungkin tidak ada. Yang muncul perubahan yang lebih buruk dalam rumah tangga mereka dari waktu ke waktu. Hubungan mereka cukup rumit. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Dari saya cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, ada tanggapan? Silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, apakah saksi pernah melihat langsung tergugat pulang malam? Bukankah wajar jika seorang pekerja kadang harus pulang malam karena tuntutan pekerjaan? Untuk melihat langsung mungkin saya tidak pernah, tetapi saya pernah bersama penggugat setelah malam dan keadaan khawatir dengan tergugat yang tidak memiliki kabar setelah malam. Oke, dari saya cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi dari penggugat telah selesai. Silakan maju untuk mengambil kartu identitas saudara dan saudari dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Agenda sidang selanjutnya pemeriksaan saksi dan ahli tergugat. Baik, tergugat apakah akan menghadirkan saksi dan ahli? Yang ada yang mulia, saksinya 2 orang yang mulia. Silakan dipersiapkan dan jangan lupa untuk didaftarkan ke paniteraan. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 11/PTG/2024/PNTTK dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penggugat pemeriksaan saksi. Silakan dihadirkan saksinya ke ruang persidangan.
Saksi atas nama Wahyudi dan Sherry silakan masuk di ruang sidang. Silakan saksi maju untuk menyerahkan identitas. Baik, sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Ikuti perkataan saya. Demi Tuhan, saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Untuk selanjutnya saksi akan memberi saksian satu persatu. Jadi untuk saudara Wahyudi dipersilakan untuk minimal ruang sidang. Baik, silakan duduk. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, mulai saya baik dalam Apa hubungan saudara dengan terduga? tergugat merupakan majikan saya dan saya bekerja untuk mengurusi rumah dan juga anak-anak. Dan Sudah berapa lama saudara saksi bekerja dengan terduga? sekitar 1,5 tahun yang mulia. Bagaimana sikap terduga kepada saudara saksi? Tergugat baik dan sangat peduli kepada saya. Baik. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Jadi saksi adalah pembantu rumah tangga tergugat yang digaji oleh tergugat. Benar? Benar Ibu penasihat hukum? Saksi mengatakan tergugat sering menanyakan kabar anak-anak. Seberapa sering? Setiap hari? Setiap minggu? Atau bagaimana? Baik, mungkin dalam sehari beliau bisa menanyakan kabar anaknya sekitar 4 sampai 6 kali. Apakah tergugat menanyakan melalui telepon atau bertemu langsung dengan anak? Selain menanyakan kabar, apakah apa lagi yang dilakukan tergugat untuk anak semata wayangnya? Tergugat biasa mengirimkan pesan atau bertelepon video. Lalu dia juga terkadang memberikan uang untuk kebutuhan anaknya. Apakah saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Untuk secara langsung tidak pernah, namun secara intonasi suara itu saja. Dari kami cukup ya. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, apakah saksi memberikan kesaksian ini berdasarkan apa yang benar-benar saksi lihat dan dialami? Ya, izin menjawab. Saya memberikan kesaksian ini dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Oke, apakah ada yang memaksa atau menekan saksi untuk memberikan kesaksian tertentu? Tidak. Oke, baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, cukup. Wanita ya, silakan hadirkan saksi Wahyudi. Baik yang mulia. Untuk saksi 2 atas nama Wahyudi silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Saat yang mulia. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Identitas yang telah dikerjakan. Saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Saya diajukan di sini untuk memberikan saksi yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal saudara penggugat? Saya kenal yang mulia. Apa hubungan antara saudara saksi dengan tergugat? Kami hanya sebatas tetangga yang mulia. Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran di rumah tangga tergugat? Sebetulnya saya itu tidak melihat atau menyaksikan secara langsung yang mulia, tapi hanya saya mendengar keributan dari tetangga. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Di mana posisi saksi saat menyaksikan kejadian tersebut? Pada saat itu saya sedang menjalan tanaman, lalu tiba-tiba saya mendengarkan ada keributan dari rumah dari saudara Rizky. Baik, berapa jarak antara saksi dengan lokasi kejadian? Kami tepat bersampingan yang mulia. Apakah saksi melihat seluruh kejadian dari awal hingga akhir atau hanya sebagian?
Sebetulnya saya tidak melihat kejadian dari awal, hanya saja ketika saya sudah berada di tempat, itu posisi dari Rehan itu sedang mendorong saudari dari Adelia. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, ada tanggapan? Silakan maju ke persidangan. Baik yang mulia. Oke. Apakah saksi memberikan kesaksian ini dengan jujur? Saya memberikan kesaksian ini dengan jujur dan dengan apa yang saya ketahui. Bisakah saksi menceritakan kronologi kejadian dari awal hingga akhir secara rinci? Pada awalnya itu saya sedang menyiram tanaman di halaman rumah saya. Lalu ketika saya lihat saudari Adelia itu pulang kerja, tiba-tiba di depan rumah mereka itu mereka ribut atau bertengkar dengan sangat hebat. Lalu ketika mulai teriakan itu, saya menyamperin ke rumah mereka. Di situ yang saya lihat bahwasannya si saudara Rehan sedang mendorong Adelia. Seperti itu saja. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, sidang pembuktian saksi dari tergugat hari ini selesai. Silakan maju untuk memilih kartu identitas saudara dan saudari. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 26 Desember 2024 dengan agenda penyerahan kesimpulan para pihak baik tergugat maupun penggugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 11 PDTG 2024 PTJK pada hari ini Jumat 26 Desember 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan para pihak. Para pihak telah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Terima kasih yang mulia. Baik, kesimpulan para pihak telah majelis terima. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir. Di sini majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan akhir. Oleh karenanya, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 5 Januari 2025 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara nomor 11 PDTG 2024 PTJK pada hari ini Jumat 5 Januari 2025 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini pembacaan putusan akhir para pihak harap diperhatikan agar dapat menentukan sikap terhadap putusan yang majelis bacakan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Baik yang mulia. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Jumat 5 Desember 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat oleh kami selaku majelis hakim, panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak dan ditandatangani oleh majelis hakim. Dengan dibacakannya putusan akhir oleh majelis hakim, maka sidang dengan nomor register perkara nomor 11 PDTG 2024 PTJK antara Rehan Luskulo sebagai penggugat melawan Adelia Fahrisa Wahyudi sebagai tergugat. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Baik, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang majelis bacakan. Pada para pihak, apakah akan mengajukan upaya hukum? Setelah mempertimbangkan, kami tidak akan mengajukan upaya hukum yang mulia. Gugat bagaimana? Kami akan mempelajari putusan terlebih dahulu yang mulia. Dikarenakan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan upaya hukum, untuk itu silakan mengambil salinan putusan di bagian perikraan. Dan majelis hakim ingatkan bahwa jangka waktu untuk melakukan upaya hukum adalah 14 hari. Setelah putusan ini dibacakan, sekian, terima kasih.